usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Ide peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pencarian ide merupakan hal yang sangat penting sebelum memulai sebuah usaha. Ide yang bagus dalam konteks ini adalah melakukan pencarian kegiatan usaha yang menguntungkan. Pada tahap perencanaan, seorang wirausaha hendaknya menganalisis beberapa kelemahan yang cenderung mempersulit kegiatan usahanya. Pencarian ide peluang usaha adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan matang. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Man atau manusia. 2. Money atau uang. 3. Material atau bahan. 4. Masini atau mesin. 5. Method atau metode. 6. Market. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi pencatatan data-data transaksi bisnis, keuangan, produksi, dan persediaan produksi. Pengurus pajak, mengurus izin usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Penguasaan pasar dalam arti penyebaran hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Ada 3 elemen penting dari pasaran atau target sebuah promosi, yaitu 1. Pembentukan merek atau branding. 2. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. 3. Menciptakan kesetiaan pelanggan. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Kerajinan berbahan limbah berbentuk bangun ruang. Jenis limbah secara umum terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan anorganik. Namun pada materi ini kita akan mempelajari limbah anorganik. Jenis limbah ini sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya unsur karbon di dalamnya. Contoh jenis limbah anorganik misalnya plastik, botol bekas, pecahan kaca, dan lain sebagainya. 2. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun ruang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau ruangan. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan berbentuk bangun ruang melalui proses daur ulang, misalnya berikut ini. 1. Kerajinan limbah dari kain persa. 2. Kerajinan dari limbah botol plastik. 3. Kerajinan dari limbah kaleng bekas. 3. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang merupakan kerajinan yang terbuat dari berbagai barang sisa atau benda yang sudah tidak terpakai yang berbentuk 3 dimensi. A. Kerajinan sebagai benda pakai. B. Kerajinan sebagai benda hias. 4. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya dari masing-masing daerah berbeda-beda. Daerah pesisir pantai atau laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, daerah perkotaan. 5. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut beberapa persyaratan perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Menentukan bahan atau material produksi kerajinan. 2. Menentukan teknik produksi. 6. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kemasan berguna untuk membungkus dan melindungi produk kerajinan dari kerusakan. Selain itu, kemasan dapat berfungsi untuk memberikan informasi, promosi, dan nilai estetika dalam suatu produk. Adapun prinsip bahan dasar dari kemasan sangat bervariasi, seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. C. Menghitung titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. BEP atau break-even point merupakan istilah lain dari titik impas. Titik impas atau BEP berarti sebuah titik tertentu di mana pengeluaran atau biaya dan pendapatan berada pada posisi yang seimbang atau titik impas sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Break-even point atau BEP terdiri atas beberapa komponen berikut ini. 1. Biaya tetap. 2. Biaya variabel. 3. Harga penjualan. D.
Strategi promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Strategi promosi merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh seorang pebisnis. Program-program promosi dapat disadarkan atau satu atau lebih tujuan berikut ini. 1. Memberikan informasi. 2. Meningkatkan penjualan. 3. Menstabilkan penjualan. 4. Mempromosikan produk. 5. Membentuk citra produk. Untuk mengomunikasikan produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi. Strategi promosi terdiri atas 4 komponen utama, yaitu 1. Periklanan, 2. Promosi penjualan, 3. Publisitas atau hubungan masyarakat, 4. Personal selling. Laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Fungsi dari laporan kegiatan usaha adalah membangun komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang melaporkan kegiatan usaha. Analisis laporan keuangan dari evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Hal yang dianalisis meliputi bidang kegiatan usaha, bidang laporan rugi atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, dan bidang organisasi.